Halo dan selamat datang di konten FGO lagi. Ya, jadi di konten kali ini sebenarnya kita akan bahas singkat aja karena toh sekarang itu di event terbaru untuk base note-nya belum keluar, jadi aku juga belum bisa ini abangnya belum bisa ngasih ke kalian itu apa ya, tata cara farmingnya lah atau bisa dibilang gameplaynya lah untuk farming di base note. Jadi di sini aku mau bahas aja terkait satu servan. Servan itu adalah ini bang. Nah ini dia servannya, namanya Oberon. Jadi kenapa kita bahas servan ini? Karena servan ini tuh menurutku apa ya, servan yang nggak akan pernah mati gitu. Dalam artian ya bang ya, nggak akan pernah mati itu maksudnya nggak akan pernah bisa kegeser lah untuk saat ini ya bang ya, untuk saat video ini dibuat. Oke, jadi kalau semisal ini kalian tonton di 2 tahun yang akan datang gitu, dan ternyata muncul servan yang lebih OP dari servan ini gitu, dan kalian tuh bisa apa ya, dan mengoreksiku gitu ya, wajar aja ya bang ya, karena di masa depan kita nggak akan ada yang tahu gitu servan OP apa aja yang diluncurkan sama developer ini gitu, developer game ini gitu. Jadi pertanyaan yang ingin aku bahas adalah kenapa Oberon ini untuk saat ini itu disebut karakter yang nggak akan pernah out of meta gitu, atau ya bang, atau dalam komunitas itu nyebutnya apa ya, aku lupa ya bang ya. Sebentar, aku lupa sebutannya Oberon ini. Oh ya, di komunitas itu, terutama di komunitas Facebook itu menyebutkan kalau Oberon ini adalah hukum FGO gitu. Siapa yang nggak punya Oberon akan ditilang ya bang ya, kira-kira seperti itu. Kenapa muncul kayak gitu? Itu berarti menandakan sebegitu pentingnya servan ini di dalam gameplay kalian gitu. Jadi ini ya langsung aja kita, daripada bahas skill set, toh kalian juga bisa baca sendiri ya bang ya, karena udah berbahasa Inggris jadi aku nggak perlu jelasin lagi. Oke, jadi poin yang pertama, kenapa servan Oberon ini dia tuh nggak pernah out of meta, itu karena dia itu ngasih 70% NP charge gitu ya. Di skill satunya itu dia ngasih 20%, dan di skill 2 nya itu dia ngasih 50%. Jadi di total itu ngasih 70% NP charge untuk one ally gitu ya bang ya, one ally. Cuma ini untuk skill 2 nya itu ke ally, cuman ya ini aja nggak ya apa, kita bisa hitung lah kalau untuk satu ally itu kan bisa dapat 70% NP charge gitu. Dan untuk saat ini kenapa dia itu alasannya belum nggak out of meta gitu, nggak pernah out of meta. Jadi dia itu ya itu tadi punya 70% MP charge untuk one ally gitu, dan dia ini masih satu-satunya untuk saat ini. Oke, jadi itu tolong di ini ya bang ya, tolong ditekankan untuk saat ini gitu. Ngasih 70% MP charge untuk saat ini. Dan selain itu dia juga ngasih apa ya bang ya, OP nya itu powerful buff gitu. Kalau di bahasa Wikipedia-nya itu powerful buff. Jadi buff yang sangat kuat sekali, terutama untuk bagian NP gitu ya, untuk spesialis NP gitu. Jadi untuk skill satunya dia ngasih 30% NP boost NP damage ya, NP STR up, dan juga di skill 3 nya dia tuh ngasih ini buff yang menurutku agak spesial, yaitu boost NP strength gitu. Jadi buat kalian yang nggak tahu boost NP strength up ini efeknya tuh kayak apa, jadi boost NP strength up ini dia tuh efeknya menggandakan gitu ya Pak, menggandakan banyaknya buff ini apa, buff NP STR up kalian gitu. Jadi dalam satu contohnya gini, dalam satu servan contoh dalam satu servan itu dia punya beberapa buff NP STR up gitu, kayak misal dari Oberon ini 30%. Oke, 30%. Habis itu siapa lagi yang nambah NP itu, oh ya Mystic Code ini sebentar,
Kita Mystic Code yang mana nah yang decisive battle dia itu juga ngasih 20%, jadi di total itu ada 50% ya Bang ya. Nah, di total ada 50%. Habis itu dari misal DPS kalian tuh yang ngasih ekstrim ini apa, ekstrim NP nih, NP STRAP siapa ini, Solomon kah ya, ini Solomon 50%. Jadi total itu kita udah punya 100% NPSR up itu ditambah sama efek NP nya dari si Solomon nih 10%, jadi di total ada 110% gitu ya. 110% ini untuk turun pertama ya Bang ya, 110%. Soalnya nanti ini kalau misal kalian DPS nya pakai Solomon gitu, jadi turun ketiga untuk skill 2 apa skill 3, untuk skill 2 nya ini ya betul, untuk skill 2 nya itu kan bisa di stack sampai 150% gitu. Kalau buat si Solomon ini kasusnya Bang ya, kasusnya untuk Solomon jadi 150% ditambah dari Mystic Code sama skill satunya Oberon itu udah dapat 50%, di total ada 200% ya. Ya, kira-kira begitu. Di 200% dan dari NP nya Solomon ini ada 10% gitu. Jadi di total kita itu udah punya 210% NP charge gitu. Ya, bisa kalian ini ya Bang ya, bisa kalian bayangkan sendiri mungkin hitungannya ya Bang ya. Soalnya di sini aku nggak punya peralatan untuk coret-coret gitu. Jadi kita dapat benefit NP, buff NP sebesar 210% itu dengan ditambahnya buff dari skill 3 nya Oberon yang boost NPS terapi ini, dia itu bakalan kalikan 2 gitu kan, untuk di max apa, untuk di max level ya kan, di apa, boost NP nya itu sampai 100%. Jadi 100% itu berartinya ya 1 tambah 1 ya Bang ya, sama dengan 2 gitu. Jadi ya 2 kalinya gitu, 2 kalinya dari apa ya, 2 kalinya dari buff NP yang kita miliki. Jadi tadi contohnya itu untuk si Solomon itu kita ada 210%, dan ditambah ini skill 3 nya Oberon itu bakal jadi 210 kali 2 itu jadi 420% sendiri gitu ya Bang ya. Dan itu bener-bener apa, itu damage-nya bener-bener masif banget lah. Belum lagi untuk ditambah ini ya Bang ya, ditambah dari efek booster up-nya ini dari skill 3 nya itu bener-bener masif banget damage-nya. Dan selain itu juga si Oberon ini dia tuh tipikal support yang NP nya itu tipikal NP yang berdamage gitu ya Bang ya. NP nya itu berdamage tuh, bisa kalian lihat sendiri NP nya itu berdamage. Dan positifnya dari NP nya Oberon ini, dia tuh bakalan ngasih sleep ke musuh gitu. Walaupun ujung-ujungnya ngasih info ya Bang ya, ini salah satu demerit juga yang agak ngeselin sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Yang karena yang dibutuhkan itu adalah demerit dari sleepnya ini, demerit debuff dari sleepnya ini. Kenapa? Karena dengan musuh terkena debuff sleep itu bakalan apa ya Bang ya, bakalan ngebuat musuh itu kehilangan 1 turn mereka gitu. Jadi ya bisa kalian pahami lah. Jadi dalam 1 turn itu kan, dalam game turn based itu dalam 1 turn itu kita bisa, kita yang gerak, musuh tuh yang gerak gitu. Musuh juga ikut gerak, sorry. Kita gerak, musuh juga ikut gerak gitu. Nah, dengan adanya debuff sleep ini ya, jadi hanya kita aja yang bergerak gitu. Musuh tidak akan bergerak. Jadi otomatis musuh itu akan kehilangan 1 turn mereka gitu. Ya, sampai sini mungkin bisa dipahami ya Bang ya, untuk bagusnya Oberon ini. Tapi ya Bang ya, sebagus-bagusnya Servant itu selalu aja ada yang namanya itu sisi jeleknya, atau sisi negatif, atau sisi inilah apa, sisi kurangnya lah gitu. Karena kan ya nggak mungkin kan gitu ada karakter gitu dari suatu game itu bakalan dibikin OP banget tanpa kekurangan gitu ya Bang ya. Dan untuk kekurangannya si Oberon itu dari skill 2 nya, kita bahas satu-satu aja. Dari skill 2 nya ya, dari skill 2 nya itu dia bakalan ngasih demerit berupa NP loss sebesar 20% gitu di turn apa, di end of turn ya Bang ya, di trigger end of turn. Jadi setelah kalian pakai misal ya, kalian pakai ini 50% gitu dari efek apa ya, efek baterainya gitu 50%, dan kalian tidak melakukan NP atau tidak membuang bar NP kalian gitu,
Jadi trigger ini bakalan aktif gitu. Itu adalah mengurangi 20% baterai, kapasitas baterai itu. NP loss sebesar 20%. Jadi ya Bang, kalau kalian 50% dari baterai ini nggak diapa-apain gitu, nggak digunakan NP, nggak digunakan apa gitu, jadi itu bakalan berkurang 20% di akhir turun. Jadi ya ngebuat simpanan dari baterai kalian atau NP kalian itu bakalan berkurang menjadi 30% gitu ya Bang ya. Dan juga di skill 3-nya ini seperti yang aku bilang tadi, walaupun efeknya ini sangat-sangat masif gitu, sangat-sangat rusak gitu ya Bang ya, tapi dia tuh juga punya demerit gitu, yang sebenarnya ini demeritnya sifatnya permanen gitu ya Bang ya, nggak bisa dihilangkan pakai cara apapun kecuali servan itu mati ya Bang ya, atau mokat. Jadi ya debuff demerit dari skill 3-nya ini yaitu adalah sleep selamanya ya, terus selamanya, eternal slumber, dan target fokus, dan enable to change order gitu. Jadi untuk servan yang udah kena demeritnya dari skill 3-nya Oberon, dia tuh bakal nggak bisa diapa-apain gitu, bakal diterus selamanya, nggak bisa dioper-oper ke depan ataupun ke member utama atau ke sub member gitu, dan juga bakal jadi target fokus musuh selama 3 turun gitu ya Bang ya. Dan untuk cara pakainya sendiri sebenarnya untuk skill 3-nya ini kalian itu buat yang pemula Bang ya. Buat yang pemula, cara pakai skill 3-nya Oberon ini kalian tuh bisa jadiin skill 3-nya ini sebagai apa ya, serangan terakhir gitu ya Bang ya. Kalau di film-film gitu atau di acara-acara serial pahlawan-pahlawanan gitu. Jadi skill 3-nya ini gunakanlah untuk saat-saat terakhir gitu ya Bang ya. Jadi untuk mengeluarkan semua kemampuan kapasitas dari servan DPS yang kalian punya gitu. Dan selain itu juga dia punya demerit dari pasifnya, yaitu walaupun pasifnya ini menambah apa ya, menambah debuff gitu. Jadi kalau mendebuff musuh itu lebih cepat mudah gitu. Tapi ya Bang ya, kalau Oberon ini dibarengkan sama Merlin, itu bakalan menurunkan buff sukses rate gitu. Jadi istilahnya apa ya, ketika Oberon dan Merlin ini ada di satu field gitu, ada di satu ada di satu field, apalagi itu ada di member kita gitu, jadi ya buff rate-nya Oberon ini bakalan berkurang gitu ya Bang ya, kurang 20%. Jadi itu ngebuat buff-buff yang kalian lancarkan gitu, itu ada kemungkinannya tidak berhasil lah, atau miss gitu ya Bang ya. Dan ya itu aja sih dari Oberon ini menurutku yang bisa aku bahas, karena ya sekali lagi Oberon ini adalah servan-servan yang sangat-sangat OP ya Bang ya. Kalau bannernya Rerun, kalian boleh gacha lah ini Oberon kalau bisa itu, at least ya Bang, at least setiap akun itu minimal harus punya Oberon lah. Karena segitu pentingnya Bang ya Oberon, sampai-sampai dijuluki hukum FGO gitu sama komunitas-komunitas yang ada di Indonesia gitu ya Bang ya. So jadi ya itu aja Bang menurutku dari pembahasan kita kali ini. Semoga mudah untuk kalian pahami, dan makasih udah nonton.